Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah wa azzakumullah. Marilah senantiasa kita mengisi kehidupan yang singkat ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena takwa adalah sebaik bekal hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah azzakumullah. Khutbah kali ini adalah khutbah pertama di tahun yang baru 2026. Oleh karena itu, khatib mengambil tema khutbah kali ini yaitu tauhid, kewajiban pertama dan paling utama. Ketahuilah jamaah rahimakumullah azakumullah, makna tauhid di sini adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menafikan, meniadakan segala sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhidullah, mentauhidkan Allah. Tauhid kewajiban pertama dan yang paling utama, karena tauhid merupakan asas dalam beragama, fondasi. Kalau bagus, kuat, maka bangunan yang berdiri di atasnya pun akan kuat dan kokoh. Maka demikian juga dalam kita beragama, kalau fondasi berupa tauhid ini kuat, selamat, maka bangunan agama yang berdiri di atasnya pun akan kuat dan selamat. Oleh karena itulah tauhid merupakan hal yang sangat pokok di dalam kita beragama. Tidak ada agama, tidak ada peribadatan, tidak ada amal soleh
yang tidak ada tauhid di dalamnya. Seluruh bagian agama itu muaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin juga untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun maknanya liyuwahhidun, untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mentauhidkan aku, untuk hanya menyembahku. Itu makna liya'budun. Jadi diciptakan manusia oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah pertama dalam Al-Quranul Karim adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, ditafsirkan dengan wahidu rabbakum, dan hendaklah kalian mentauhidkan Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh rasulnya, dari yang pertama sampai terakhir, dengan perintah agar Rasul menyampaikan kepada umatnya agar umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah pertama Rasul dan inti dakwah Rasul adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, ya Muhammad, min rasul, dari seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka serukan? An i'budullaha wajtanibut taghut, agar kalian, hai umatku, hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap rasul ketika berdakwah, mereka berkata kepada umatnya, ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai umatku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan
bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahimakumullah azakumullah, itulah betapa pentingnya tauhid sebagai kewajiban pertama dan yang paling utama. Tidak sah ibadah seorang hamba yang tidak ada tauhid di dalamnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dan ikhlas dalam ketaatan kepadanya. Demikian juga ketika Nabi SAW mengutus para sahabatnya berdakwah ke berbagai negeri, seperti Nabi SAW ketika mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, maka Nabi SAW pun bersabda, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau nanti akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau dakwakan kepada mereka itu agar mereka bersyahadat tidak Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah, maka hendaklah yang pertama engkau dakwakan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah azakumullah, tauhid adalah kewajiban pertama dan juga bahkan kewajiban terakhir dari seorang manusia. Seorang manusia dia harus mengakhiri hidupnya di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di yaumil akhir dia berada dalam kebahagiaan. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya ketika berpisah dengan dunia, ketika akan wafat mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah azakumullah. Oleh karena itu, mari dalam kondisi apapun kita, situasi apapun kita jaga tauhid ini, kita jaga. Dan lawan tauhid adalah kesyirikan. Tidak sempurna tauhid seorang kecuali dia juga harus menjauhi segala macam kesyirikan agar dia sempurna tauhidnya. Wa'adhamu ma nahadhan asyirku, kata ulama. Dan kezaliman yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Allah berfirman, inna syirka la dhulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Bahkan kesyirikan akan bisa menghapus seluruh pahala atas amal soleh. Dengan demikian, kita harus berilmu
dalam kita bertauhid. Sebelum tauhid kita harus berilmu agar tauhid kita betul sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Allah mulai dengan kata-kata fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau. Allah mulai kata-kata dengan i'lam, ketahuilah. Berarti menunjukkan ilmu annahu la ilaha illallah. Sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka bolehlah kita katakan slogan kita adalah tauhid sampai mati. Tauhid sampai mati. Hidup dimulai dengan tauhid, hidup diakhiri dengan tauhid la ilaha illallah. Demikianlah khutbah Jumat hadirin yang bisa khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud ya qadir hajat. ربنا اغفر لنا ولدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.